Teman-teman tahu kan kalau renang merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh anak-anak di Indonesia. Teman-teman penasaran nggak sih, kenapa dengan menguasai teknik-teknik berenang, tubuh bisa tidak tenggelam di dalam air? Nah, jadi jawabannya, saat tubuh masuk dalam air akan muncul gaya apung akibat adanya air sebagai fluida. Semakin banyak bagian tubuh yang terselip ke dalam air, semakin besar pula gaya apungnya. Itulah prinsip dasar dari olahraga renang. Konsep gaya apung itu bisa teman-teman temuin di materi fluidastatis kali ini. Simak terus sampai akhir ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Indana Halwar Hakika Masyur. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fluidastatik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Berdoa dicukupkan. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan zat gas. Adapun sifat-sifat dari fluida adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengalami perubahan bentuk. 2. Bisa mengalir. Dan yang terakhir, ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Nah, sebenarnya fluida sendiri ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Namun, pada video kali ini kita hanya akan belajar mengenai fluida statik atau fluida yang tidak mengalir. Fluida statik adalah fluida yang berada dalam fase diam atau dalam keadaan bergerak tapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan soal, kita akan membahas sedikit mengenai beberapa rumus dan hukum dasar yang berlaku pada fluida statik. 1. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contohnya, bisa teman-teman lihat saat ada serangga yang bisa berdiri di atas permukaan air. Secara matematis, tegangan permukaan dirumuskan sebagai berikut. 2. Tekanan hidrostatis. Pernah nggak teman-teman berenang di dalam kolam yang cukup dalam? Semakin dalam posisi berenang, semakin sakit juga gendang telinga kita. Hal itu disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. 3. Hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis, hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai berikut. 4. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Berikut ini merupakan contohnya. 5. Hukum Archimedes. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statik yang mungkin sering sekali teman-teman dengar atau teman-teman baca. Adapun pernyataan dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes.
Secara matematis, gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut. Adanya gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Jika teman-teman pernah mencoba menimbang suatu benda di dalam fluida, mengapa berat benda di dalam fluida lebih kecil daripada beratnya di udara? Ternyata, hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung loh. Secara matematis, berat semu dirumuskan sebagai berikut. Nah, setelah belajar sedikit mengenai fluida statik tadi, mari kita lanjut ke latihan soalnya ya. 1. Apabila pipa barometer diganti dengan pipa yang luas penampangnya 2 kalinya, pada tekanan udara luar 1 atmosfer, tinggi raksa dalam pipa adalah A. 19 cm, B. 38 cm, C. 76 cm, D. 114 cm, E. 152 cm. Diketahui tekanan luarnya 1 atmosfer dan luas penampang pipa tersebut sama dengan 2 kali luas penampang awal. Yang ditanya adalah tinggi raksa dalam pipa, yaitu H. Seperti yang kita ketahui, bahwa rumus tekanan yaitu gaya tekan dalam Newton dibagi dengan luas permukaan. Sedangkan, rumus tekanan hidrostatis yaitu Rho atau massa jenis zat cair dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman zat cair dalam meter. Karena 2 kalinya, maka pada kasus ini tekanan udara luar 1 atmosfer, tinggi air raksa dalam pipa bisa kita hitung dengan cara berikut. 1,02 dikali 105 dikali 1/2 sama dengan 13.600 dikali 9,8 dikali H. Maka jika kita hitung diperoleh tingginya yaitu 0,38 meter. Jadi, pilihan yang benar adalah pilihan B. 2. Sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 meter. Jika panjang dinding bendungan adalah 40 meter, besar gaya yang dibutuhkan untuk menahan air adalah A. 1 dikali 10 pangkat 7 Newton, B. 2,5 dikali 10 pangkat 5 Newton, C. 5 dikali 10 pangkat 6 Newton, D. 2,5 dikali 10 pangkat 7 Newton, E. 3 dikali 10 pangkat 8 Newton. Pada soal ini diketahui panjang dinding 40 meter dan ketinggiannya 5 meter. Yang ditanyakan adalah F, yaitu gaya yang dibutuhkan dinding untuk bisa menahan air. Nah, untuk menghitung luas penampang atau A, yaitu dengan mengalikan panjang dinding dan ketinggiannya. 40 meter dikali 5 meter, maka luas penampangnya adalah 200 meter persegi. Sehingga untuk menghitung gaya cukup kita masukkan ke dalam rumus tekanan, yaitu gaya tekan dibagikan dengan luas penampang. Didapatkan rumus untuk mencari gaya yaitu besar tekanan dikali dengan luas penampang. Besar tekanan juga bisa menggunakan rumus F sama dengan Rho atau massa jenis zat cair dikali dengan percepatan gravitasi dikali juga dengan kedalaman zat cair dalam meter. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, 1000 dikali dengan 10 dikali dengan 5 dikali 200 menjadi 50.000 dikali 200, maka gaya yang dibutuhkan sebesar 1 dikali 10 pangkat 7 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah A, 1 kali 10 pangkat 7 Newton. 3. Faktor-faktor yang menentukan tekanan zat cair adalah A. Massa jenis zat, B. Massa jenis dan volume zat, C. Massa jenis dan kedalaman zat cair, D. Volume dan kedalaman zat cair, E. Massa jenis, volume, dan kedalaman zat cair. Oke, pada soal ini faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair adalah 1. Massa jenis zat cair, 2. Gravitasi bumi, 3. Luas permukaan bidang zat cair, 4. Gaya yang bekerja, 5. Kedalaman atau ketinggian benda tersebut. Jadi pilihan yang benar adalah C. Nomor 4. Tekanan yang dilakukan pada zat cair akan diteruskan ke semua arah sama besar. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari A. Hukum utama hidrostatis, B. Hukum Archimedes, C. Hukum Pascal, D. Hukum Boyle, E. Hukum Hooke. Pembahasannya adalah hukum Pascal merupakan hukum yang menerapkan terjadinya suatu tekanan yang dilakukan oleh zat cair. Zat cair akan menuju ke semua arah jika diberikan tekanan. Hukum Pascal memiliki satuan PA atau Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi, pilihan yang benar dalam soal ini adalah pilihan C. 5.
Gaya Archimedes yang bekerja pada sebuah benda di dalam zat cair sebanding dengan A. Berat zat cair, B. Berat zat cair dan volumenya, C. Berat dan massa jenis zat, D. Volume benda dan massa jenis zat cair, E. Volume benda, berat zat cair, dan massa jenis zat cair. Oke, jadi gaya apung sama dengan ρ atau massa jenis zat cair dikali G percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Gaya Archimedes sebanding dengan massa jenis fluida, gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Nomor 6, serangga dapat berjalan pada permukaan air. Penyebabnya adalah A. Berat jenis serangga lebih kecil daripada air, B. Berat jenis serangga lebih besar daripada air, C. Berat jenis serangga sama dengan air, D. Adanya gaya apung Archimedes, E. Adanya tegangan permukaan air. Jadi, tegangan permukaan air adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang antar muka cairan. Jadi, pilihan yang benar adalah pilihan E, adanya tegangan permukaan air. Nomor 7. Zat cair yang berada di dalam pipa kapiler berbentuk cekung. Penyebabnya adalah A. Besar gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, B. Besar gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, C. Besar gaya kohesi sama dengan gaya adhesi, D. Gaya Archimedes, E. Gaya gesekan dengan dinding. Oke, jadi pada soal ini, suatu zat cair yang berada di dalam pipa kapiler berbentuk cekung. Penyebabnya adalah 1. Gaya adhesi antara zat cair dengan wadahnya lebih daripada gaya kohesi antar partikel zat cair. Yang kedua, sudut kontak ada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi, pilihan yang benar untuk jawaban ini adalah A. 8. Sebuah pipa kapiler yang memiliki kapilaritas Y di dalam zat cair A, jika dicelupkan ke dalam larutan B, kapilaritasnya menjadi Y1. Jika massa jenis A 2 kali massa jenis B, besar perbandingan Y terhadap Y1 adalah A. 1/2, B. 2/1, C. 1/4, D. 4/1, E. 1/5. Pada soal ini diketahui kapilaritas A diibaratkan dengan Y dan kapilaritas B dimisalkan dengan Y1. Massa jenis A sama dengan 2 kali massa jenis B. Yang ditanya adalah perbandingan kapilaritas A dibanding dengan kapilaritas B. Cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan rumus kapilaritas, yaitu kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikali kosinus sudut kontak dibagi dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali jari-jari pipa kapiler. Rumusnya pun bisa kita modifikasi sedikit menjadi kapilaritas sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali kenaikan atau penurunan zat cair dikali jari-jari pipa kapiler lalu dibagi 2 kosinus sudut kontak. Rumus ini berarti kapilaritas kongruen atau sebanding dengan massa jenis zat cairnya. Sehingga untuk perbandingannya kapilaritas A berbanding kapilaritas B sama dengan massa jenis A berbanding dengan massa jenis B, sama dengan 2 kali massa jenis B berbanding dengan massa jenis B. Dapat disimpulkan bahwa kapilaritas A berbanding dengan kapilaritas B sama dengan 2/1. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan B. Nomor 9. Bola besi padat 2 Newton dikaitkan pada sebuah kawat dan dicelupkan ke dalam minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Bila massa jenis besi 7,9 gram per cm kubik, maka tegangan kawat adalah A. 2,2 Newton, B. 2 Newton, C. 1,8 Newton, D. 1,6 Newton, E. 1,2 Newton. Pada soal ini diketahui W adalah 2 Newton. Massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, massa jenis besi 7,9 gram per cm kubik. Yang ditanya adalah tegangan kawat. Fa ditambah T sama dengan W. Jika disederhanakan, rumusnya bisa menjadi W dikali massa jenis minyak per massa jenis besi ditambah tegangan sama dengan W. Jika kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka T sama dengan W dikali 1 dikurang massa jenis minyak per massa jenis besi, sama dengan 2 dikali 1 dikurang 0,8 per 7,9.
2 dikali 79 dikurang 9/79 sama dengan 2 dikali 71/79, yaitu kira-kira 1,8 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan C. 10. Permukaan air dalam pipa kapiler berdiameter 2 mm adalah 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Jika sudut kontak air dalam pipa kapiler 60 derajat, besarnya tegangan permukaan adalah A. 0,1 Newton per meter, B. 0,2 Newton per meter, C. 0,3 Newton per meter, D. 0,4 Newton per meter, E. 1 Newton per meter. Pada soal ini diketahui massa jenis air atau ρ sama dengan 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Diameter pipa kapiler D sama dengan 1 mm. Maka jari-jari sama dengan diameter dibagi 2 sama dengan setengah mm sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Kenaikan permukaan air H yaitu 4 cm atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Sudut kontak permukaan air terhadap pipa kapiler yaitu 60 derajat. Pada soal ini yang ditanyakan adalah tegangan permukaan air. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali kosinus sudut kontak dibagi dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali jari-jari dari pipa kapiler. Nah, rumus ini bisa sedikit dimodifikasi oleh teman-teman menjadi tegangan permukaan sama dengan kenaikan permukaan air dikali dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari pipa kapiler, lalu dibagi dengan 2 dikali kosinus dari sudut kontak permukaan air terhadap pipa kapiler tersebut. Jika kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus tersebut, bisa menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 1000 dikali 10 dikali setengah dikali 10 pangkat negatif 3, lalu dibagi 2 dikali kosinus 60 yaitu setengah. Setelah kita hitung, didapatkan hasil tegangan permukaan air yaitu 0,1 Newton per meter. Jadi, pilihan yang benar untuk soal ini yaitu pilihan B. Nomor 11, bola besi padat 2 Newton dikaitkan pada sebuah kawat dan dicelupkan ke dalam minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Bila massa jenis besi 7,9 gram per cm kubik, maka tegangan kawat adalah A. 2,2 Newton, B. 2,0 Newton, C. 1,8 Newton, D. 1,6 Newton, E. 1,2 Newton. Dengan menggunakan hukum Archimedes, FA ditambah T sama dengan W, jika disederhanakan, rumusnya pun bisa menjadi W dikali massa jenis minyak per massa jenis besi ditambah dengan tegangan, sama dengan W. Jika kita masukkan angkanya ke dalam rumus, T sama dengan W dikali 1 dikurang massa jenis minyak per massa jenis besi, sama dengan 2 dikali 1 dikurang 0,8 per 7,9, sama dengan 2 dikali 79 dikurang 9 per 79, sama dengan 2 dikali 71 per 79, yaitu kira-kira 1,8 Newton. Jadi, pilihan yang benar untuk soal ini adalah opsi C. 12. Meja yang luas penampangnya 2 meter persegi ditopang 4 kaki yang masing-masing luasnya hanya 10 cm persegi. Bila massa meja 100 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan yang dialami lantai adalah A. 5 dikali 10 Newton per meter persegi, B. 2 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, C. 2,25 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, D. 4 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi, E. 2,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Pada soal ini diketahui massa mejanya 100 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan S sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Pada soal ini yang ditanyakan yaitu besar tekanan yang dialami oleh lantai. Nah teman-teman, untuk mencari tekanan, kita membagi gaya tekan dengan luas penampang. Jika kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 100 dikali 10 dibagi 10 pangkat negatif 3 dikali 4. Didapatkan hasilnya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat 5. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan E. Soal nomor 13, tabung setinggi 50 cm diisi penuh air. Massa jenis air 1 gram per cm kubik.
Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis di dasar tabung besarnya A. 1 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi, B. 2 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi, C. 3 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi, D. 4 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi, E. 5 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi. Pada soal ini diketahui tinggi tabung 50 cm, yaitu sama dengan 0,5 meter. Massa jenis air, Rho, sama dengan 1 gram per cm kubik, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu tekanan hidrostatisnya. Nah, teman-teman, untuk mencari hal tersebut, kita gunakan rumus Rho dikali G dikali H, yaitu 1000 dikali 10 dikali 0,5, hasilnya yaitu 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi, pilihan yang tepat adalah E. Sebuah pipa berbentuk U seperti gambar di bawah diisi oleh raksa dan zat cair. Tinggi zat cair 34 cm dari selisih ketinggian antara permukaan raksa di sebelah kanan dan permukaan zat cair di sebelah kiri 30 cm. Jika massa jenis raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, maka massa jenis zat cair tersebut adalah A. 500 kg per meter kubik, B. 600 kg per meter kubik, C. 700 kg per meter kubik, D. 800 kg per meter kubik, dan E. 1000 kg per meter kubik. Pada soal ini diketahui massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, H raksa 2 cm, H zat cair 8 cm. Yang ditanya pada soal ini yaitu massa jenis dari zat cair. Nah, teman-teman, untuk mencari massa jenis zat cair yaitu dengan mengalikan massa jenis raksa dikali H raksa dibagi H zat cairnya. Massa jenis zat cair sama dengan 13.600 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 1 per 3,4 dikali 10 pangkat negatif 1. Sama dengan 2720 dibagi 0,34. Sama dengan 8.000 kg per cm kubik. Karena yang diminta dalam soal dalam bentuk kilogram per meter kubik, maka pilihan yang benar adalah D. 800 kg per meter kubik. 15. Informasi mengenai tekanan di beberapa posisi adalah sebagai berikut. Dapat teman-teman baca. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, simpulan manakah yang tepat? A. Tekanan pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut adalah 2 atmosfer. B. Tekanan pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut adalah 5 atmosfer. C. Pada kedalaman tertentu di bawah laut, tekanan mendekati 0. D. Pada ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, tekanan adalah 0,75 atm. E. Pada ketinggian 20.000 meter di atas permukaan laut, tekanan adalah 0. Nah, diketahui pada soal ini tekanan total sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Dan tekanan hidrostatis dapat dicari dengan mengalihkan massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Jadi, 1000 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 1 atmosfer. Nah, tekanan udara luar adalah 1 atmosfer atau 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, tekanan total adalah 1 ditambah 1 yaitu 2 atmosfer. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 16. Untuk mengangkat sebuah mobil digunakan dongkrak hidrolik. Perbandingan jari-jari penghisapnya adalah 1:10. Jika mobil memiliki berat 1 dikali 10 pangkat 4 Newton, besar gaya yang diperlukan adalah A. 5 Newton, B. 20 Newton, C. 50 Newton, D. 100 Newton, E. 200 Newton. Pada soal ini diketahui perbandingan jari-jari penghisapnya 1:10 dan F2-nya 10 pangkat 4 Newton. Jika yang ditanya adalah F1-nya, maka kita menggunakan persamaan pada hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. X per 1 sama dengan 10 pangkat 4 per 100. 100X sama dengan 10.000, X sama dengan 100 Newton. Jadi, jawaban yang benar pada soal kali ini adalah D. 17. Bila cairan di dalam manometer di samping adalah raksa dan perbedaan tinggi permukaannya dalam bejana 5 cm, maka besar tekanan gas dalam tangki adalah A. 66 cm Hg,
B 71 cmHg, C 76 cmHg, D 81 cmHg, E 86 cmHg. Diketahui pada soal ini tekanan udara luar sama dengan tekanan bar, yaitu 1 atm sama dengan 76 cm3. Selisih tingginya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu tekanan gas di dalam tangki. Untuk mencari tekanan gas, yaitu dengan menjumlahkan antara tekanan bar atau tekanan udara luar ditambah dengan selisih tinggi, yaitu 76 ditambah 5 sama dengan 81 cmHg. Jadi tekanan gas dalam tabung adalah 81 cmHg dan jawaban yang tepat adalah opsi D. 18. Bila sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka sepertiga bagiannya muncul di permukaan. Bila benda itu dicelupkan ke dalam suatu larutan dengan massa jenis 8/9 gram per cm kubik, maka besar bagian yang muncul di permukaan adalah A. 1/4 bagian, B. 1/3 bagian, C. 1/2 bagian, D. 2/3 bagian, dan E. 3/4 bagian. Pada soal ini, massa jenis air dikali dengan kedalaman di air sama dengan massa jenis larutan dikali dengan kedalaman di larutannya. Karena kita gunakan persamaan, jadi 1 dikali 1 dikurang 1/3 sama dengan 8/9 dikali dengan kedalaman di larutan. Kedalaman di larutan akhirnya didapatkan yaitu 2/3 dikali 9/8 sama dengan 3/4. Jika benda yang berada di larutan itu 3/4 bagian, maka benda yang muncul di permukaannya ada 1/4 bagian. Jadi opsi yang tepat untuk soal kali ini yaitu A. 19. Balon udara berisi gas hidrogen sebanyak 600 meter kubik yang massa jenisnya 0,09 kg per cm kubik, massa balon 250 gram. Apabila massa jenis udara di sekitar balon 1,2 kg per meter kubik, maka balon udara mampu mengangkat beban sebesar A. 240 kg, B. 250 kg, C. 304 kg, D. 416 kg, E. 720 kg. Pada soal ini diketahui volume nitrogennya 600 meter kubik, massa jenisnya 0,09 kg per meter kubik, massa balon 250 kg, massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya 100 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal ini yaitu M beban. Berat sama dengan gaya pada beban dijumlahkan dengan gaya pada nitrogen. Massa beban dikali percepatan gravitasi sama dengan massa balon dikali percepatan gravitasi ditambah massa jenis nitrogen dikali volume nitrogen dikali percepatan gravitasi. Massa beban sama dengan 250 ditambah 0,09 kg per meter kubik dikali 600 meter kubik didapatkan massa bebannya 304 kg. Jadi, balon udara tersebut mampu mengangkut beban sebesar 304 kg. Maka, pilihan yang benar untuk soal kali ini yaitu opsi C. Nomor 20, suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah A. 0,62 gram per cm kubik, B. 0,68 gram per cm kubik, C. 0,74 gram per cm kubik, D. 0,78 gram per cm kubik, dan E. 0,82 gram per cm kubik. Pada soal ini diketahui 50% volume benda di dalam air, 30% berada di minyak, dan sisanya 20% di atas permukaan minyak. Massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Nah, yang ditanya adalah massa jenis dari bendanya. Cara menyelesaikan rumus ini yaitu W sama dengan gaya ke atas oleh air dan minyak. Massa benda dikali gravitasi sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali V air yang tercelup ditambah massa jenis minyak dikali percepatan gravitasi dikali dengan V minyak yang tercelup. Massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali V air yang tercelup ditambah massa jenis minyak dikali percepatan gravitasi dikali V minyak yang tercelup. Jika rumus ini disederhanakan,
dengan sama-sama dibagi percepatan gravitasi di kedua belah ruas kanan dan ruas kiri, maka rumusnya menjadi massa jenis benda dikali volume benda sama dengan massa jenis air dikali volume air yang tercelup ditambah dengan massa jenis minyak dikali dengan volume minyak yang tercelup. Dan jika kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui sebelumnya dalam rumus ini, maka perkalian antara massa jenis benda dikali dengan volume benda sama dengan 1 dikali 0,5 massa benda ditambah 0,8 dikali 0,3 volume benda sama dengan 0,5 volume benda ditambah 0,24 volume benda. Jika sama-sama dibagi dengan volume benda di kedua ruas, maka massa jenis benda adalah 0,74 gram per cm kubik. Jadi, pilihan yang benar untuk soal kali ini adalah C. 21. Gaya yang bekerja pada suatu cair dalam ruang tertutup, tekanannya itu diteruskan lagi ke segala arah sama besar. Pernyataan tersebut termasuk A. Hukum berjada berhubungan, B. Hukum Lorentz, C. Hukum Pascal, D. Hukum Archimedes, dan E. Hukum Hooke. Hukum Pascal berbunyi sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi, pilihan yang benar untuk soal nomor 21 adalah C. Hukum Pascal. 22. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan fenomena naiknya minyak tanah pada suhu kompor, kain, atau kertas isap untuk mengisap cairan, naiknya air dari akar tumbuhan melalui bumbu kayu, dan merembesnya air hujan pada lantai atau tembok. Apakah penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut? A. Hukum Pascal, B. Gaya kapiler, C. Tekanan hidrostatis, D. Tegangan permukaan, E. Gaya gravitasi. Dikarenakan kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Karena kapilaritas, minyak tanah yang berada di bawah bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari logam yang berpori-pori kecil. Jadi, pilihan yang benar untuk soal kali ini adalah B. Gaya kapiler. 23. Air es yang kita minum menggunakan sedotan dapat naik ke mulut kita dikarenakan adanya A. Tekanan udara, B. Tekanan hidrostatis, C. Gaya Archimedes, D. Hukum Pascal, E. Kapilaritas. Penyebabnya adalah tekanan udara. Tekanan udara pada permukaan air diberatkan dengan Q sama dengan tekanan udara yang ada dalam sedotan, yaitu P. Mereka saling menekan dan akhirnya air tetap berada dalam posisi semula. Sekarang untuk kondisi yang berbeda, untuk membuat air naik, maka udara dalam sedotan harus dihilangkan dulu. Tekanan P harus disingkatkan sebentar. Caranya dengan menyedot sedotan itu. Udara dalam sedotan ini dihisap oleh mulut dan akhirnya tidak berisi lagi. Setelah udara dalam sedotan kosong, maka di dalam sedotan tidak ada tekanan, atau tekanannya lebih kecil daripada di permukaan air. Nah, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Q, karena tekanan di Q lebih besar dari tekanan di P. Maka, Q akan mendorong air sehingga bergerak naik dan akhirnya berakhir di dalam mulut. Jadi, pilihan yang benar adalah opsi A. 24. Sudut kontak antara air dan kaca bernilai A. 140 derajat, B. 107 derajat, C. 81 derajat, D. 26 derajat, dan E. 0 derajat. Jadi, ketika teman-teman memasukkan air ke dalam tabung kaca, permukaan air di dalam tabung akan melengkung ke atas pada bagian yang menempel di dinding kaca. Pada kasus ini, gaya kohesi lebih kecil dari gaya adhesi. Kelengkungan permukaan zat cair dalam tabung disebut meniskus. Dan kelengkungan permukaan air yang dimasukkan ke dalam tabung kaca disebut meniskus cekung atau bentuknya lengkung ke dalam. Jika pada kelengkungan air ke atas ditarik garis lurus, maka garis ini akan membentuk sudut theta terhadap dinding vertikal. Sudut inilah yang dinamakan sudut kontak. Sudut kontak air merupakan sudut lancip atau sudut yang di bawah 90 derajat. Jika bahan berupa air dan kaca, maka sudut kontak diantaranya yaitu sebesar 0 derajat. Jika bahan berupa raksa dengan kaca, maka sudut kontaknya sebesar 140 derajat.
Jika bahannya berupa air dengan parafin, maka sudut kontaknya sebesar 107 derajat. Terakhir, jika bahan berupa kerosin dan kaca, maka sudut kontaknya adalah sebesar 26 derajat. Jadi, jawaban yang benar untuk soal kali ini adalah opsi A. 25. Tekanan di dalam fluida tak bergerak yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi disebut A. Tegangan permukaan, B. Gaya gravitasi, C. Tekanan hidrostatis, D. Hukum Lorentz, dan E. Hukum Pascal. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Nah, gimana nih teman-teman setelah ngerjain soal-soal tentang fluida statik tadi? Kalian jadi tahu kan kalau orang yang menguasai teknik renang sudah pasti tidak akan tenggelam di air. Nah, dari sini juga kita tahu kalau fisika itu ternyata nggak sesulit itu loh. Ternyata fisika itu ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, jika kalian rajin belajar dan terus berlatih, pasti kita bisa menguasai semua materi fisika. Untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar dan berlatih dan baik baca bukunya ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.